Desa Benda, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 11 Juni 2020 mengadakan musdes tentang penetapan penerimaan BLTDD serta mengklarifikasi data double penerima bantuan dan pendataan kembali warga masyarakat yang belum sama sekali tersentuh oleh bantuan tersebut. Menurut laporan dari kepala dusun di masing-masing wilayah, mereka menemukan adanya masyarakat yang double menerima bantuan antara BST, BLT, PKH, dan lainnya, sehingga perlu didata ulang dan ditetapkan ulang sehingga tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat. Pemberian BLTDD tahap pertama memang berjalan lancar, namun timbul beberapa permasalahan dari data double hingga adanya masyarakat yang belum terdata. Dalam musdes tersebut banyak informasi dan usulan yang terhimpun hingga menghasilkan solusi yang bisa dijadikan landasan dalam pemberian bantuan. Asmut Lotara melaporkan dari Desa Bensek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Bensek yang saya hormati, Bapak Kecamatan, Bapak yang mewakili, Bapak pendamping, Pak Des, Pak Ibu, Bapak Dusun, RTD, yang saya hormati, terima kasih. Jadi pertama yang kami sampaikan di diskusi umum yang disampaikan oleh pemandu, itu artinya kita akan tetap hati kaitan dengan dasar aturan. Kita mau di musdes hari ini supaya betul-betul keluar aturan, boleh tidak boleh, bukan berbicara kurang pas, kurang tepat, tidak elok, tidak etis. Ini sulit kita cari jawaban. Karena yang berbicara tidak elok, berbicara tidak etis, berbicara kurang pas, berbicara tidak tepat, bisa jadi mungkin orang yang belum dapat. Karena memberikan ketepatan sangat sulit. Kata semua warga desa Bendek ini kita berikan, mesti ada yang mengatakan kurang tepat. Siapa yang mengatakan kurang tepat? Ya, ekonominya lemah. Kenapa itu? Ekonominya dia dapat. Itu sudah pasarnya kurang tepat. Makanya sekali lagi kami sampaikan, supaya jangan ada sekarang bahasa boleh tidak boleh. Hari ini supaya kita pasti dialihkan. Karena ini mencakup kuota. Kalau kita mencakup kuota, jelas yang tidak tepat sasaran akan kita kasih. Itu pembahasan pertama. Dan kedua, kalau itu memang kita bisa kita cancel untuk dialihkan, apakah ada jaminan untuk pengajuan kita ke Pemda itu, Pak? Ada nggak jaminan kita? Sementara kemarin saya lihat di grup dari dusun Karangundang tidak masuk. Jangan sampai nanti kuota kita yang kita alihkan ke teman yang lain yang lebih membutuhkan, tapi nama-nama mereka yang sifatnya mampu yang kita alihkan itu tidak keluar lagi di bantuan yang lain itu. Jangan sampai juga nanti masyarakat itu, padahal kita sudah janji nama Anda kita ajukan di Pemda atau nama Anda kita ajukan di DPS Kabupaten, tapi nama itu ada jaminan nggak untuk keluarnya itu? Pekerjaan orang miskin yang terpapar COVID-19 itu bukan terpaparnya nih, tapi keluarga miskin yang terpapar COVID-19 termasuk juga yang hilang mata pekerjaan. Nah, yang ketiga yang sama sekali dapat belum terima bantuan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga di BLT tahap pertama itu, karena kita sudah mencoba menghitung bersama berdasarkan hasil pendataan itu, sehingga kemarin waktu rapat itu kita coba membagi habis ya dengan berita acara bersama seperti cara kita menghitung rata-rata efek pada puas, kemudian efek pada mau kuota balik, tetapi efek pada maaf tanda petiknya bingung juga siapa yang dikasih yang besar kuota itu. Nah, kemudian kita lah Bapak Satu, kita ada kecamatan. Nah, sehingga sekarang jangan dipaksakan lah kalau kita hubungi kuota itu kalau kita tidak tepat sasaran. Intinya Bapak sekalian, kriteria miskin itu sampai hari ini seperti apa kriterianya? Si paling pas butuh belum ada. Itu karena ini berbentuk uang sehingga banyak orang yang berbicara. Nah, karena ini sekali yang namanya uang ini. Nah, ini yang coba kita sepakati pada hari ini. Kalau bahasa BPKP, jangan dipaksakan harus diberikan kalau dia tidak tepat sasaran. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang,
Dia lihat musyawarah ini, beranikah kita mengurangi kuota itu pertama, berdasarkan boleh tidak boleh. Yang kedua, kepada keluarga kita yang sudah masuk Pemda, tanda petik, saya yakin bapak sekalian yang masuk Pemda ini yang terdampak COVID bukan rumah tangga miskin, tanda petiknya. Maka saya katakan BLT tidak berat untuk mereka. Itu tanda kunci bapak sekalian. Karena yang ke Pemda ini sisiran terakhir kita. Ya, yang dibawa gajinya 3 juta. Kalau BLT jangan disebut-sebut, tapi kalau BLT dapat BLT itu kita tarik BLT-nya. Mungkin masih ada rumah tangga miskin yang belum mendapat bantuan sama sekali. Saya masuk ke Serungga, ternyata situ dapat si ini tidak dapat apa-apa, dan sama sekali tidak pernah dapat. Itu. Saya masuk ke Batu ini juga, mengapa dia dapat, coba kita bandingkan. Kita serap informasi di bawah ada dibilang itu sangat layak, mengapa tidak diberikan, mengapa dia yang diberikan dia kurang layak. Nah, inilah hal-hal yang kami lakukan setelah BLT tahap pertama dibagikan bapak-bapak ibu sekalian. Nah, hari ini bagi saya kami sampaikan, kalau sudah masuk ke Pemda jangan lagi sebut kepada BLT, karena saya yakin bagi barono wah kategori sedikit akan menengah. Nah, antara isi BLT semua pirang. Nah, itu yang coba kita coba cermati bapak-bapak ibu sekalian. Yang kira-kira kalau menurut FB pada taraf petik yang masih memerlukan untuk mendapatkan, maka kita nak mengganti mereka atau tidak usah kita naikkan kembali, dan uang itu kembali kepada kas desa, kemudian kita akan buat program lain. Itu kalau pendapat saya. Juga ke istri saya hari itu langsung dia bilang tidak terima uang, gitu. Dia akan kembalikan karena tidak tepat sasaran menurut acuan bapak-bapak yang memprovokasi masalah itu. Nah, tapi kalau bicara kriteria, maaf, kalau bicara rumah tangga harus lebih tahu tentang itu, atau Pak Wali juga lebih tahu tentang itu, gitu. Cuma istri saya kalau bilang uang itu 5 dia kembali, bapak ibu sekalian. Saya bilang jangan diterima, gitu. Karena belum baru memantel balung dia isi, karena harap ya jadi provokasi sama orang. Saya bilang nikmati saja lah, ujian saya bilang gitu. Jadi itu bapak ibu sekalian, kalau ada dusun lain ya tidak sangat membutuhkan, dan itu real dia rumah tangga miskin. Bila perlu kalau ada rumah tangga kaya, buang sifat-sifat itu, berikan kepada dusun lain. Ada dusun-dusun lain yang tanda petiknya sangat tidak layak untuk menerima BLT dan sudah masuk ke Pemda misalnya, juga kita alihkan kepada dusun lain. Nanti kita berbicara acara bersama. Itu dulu sudah kita sampaikan datanya ke dinas sosial, permintaannya begitu dulu, tapi sekarang dikembalikan ke desa, karena desa juga nih Pak Pendi sudah memegang daripada aplikasi SekNG itu. Ada 182 di desa kita ini yang terblokir, dan nanti kita coba masukkan lewat SekNG di desa. Itu Bapak ya. Berikutnya mungkin ada tambahan dari Pak. Nah, langsung saja Bapak Ibu beserta musyawarah desa yang saya hormati. Jadi begini, terkait dengan kriteria penerima BLT dana desa. Jadi di awal musyawarah dulu ya, ketika bapak-bapak kepala dusun juga turun ke dusun ya untuk melakukan verifikasi dengan 14 kriteria. Itulah rujukan penerima BLT dana desa yang berhak. Tapi kalau kita merujuk ke 14 kriteria yang dikeluarkan oleh Kemendes, sangat bantuan ya, karena di sana kriterianya rumahnya diukur apakah berkeramik atau tidak, kan rata-rata sekarang rumah warga kita berkeramik ya. Lalu dari 14 kriteria yang sudah dikeluarkan diturunkan oleh Kemendes, disederhanakan lagi ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, yang disampaikan tadi oleh Pak Kades ya. Sangat disederhanakan lagi penerima itu ya. Yang pertama orang yang sakit ya, pertama sakit menahun ya, itu sangat jelas ya.
kemudian orang yang terputus atau di PHK, ya itu juga masuk kriteria. Nah, saya yakin dan percaya data yang sudah kita bahas dan sudah kita validasi pada waktu terdahulu untuk penerima BLT tahap pertama itu sangat jelas sekali. Nah, mungkin kita sekarang ini fokus untuk mengganti atau mencari pengganti nama-nama yang sudah ditetapkan pada Perkades terdahulu BLT sekitar 70 ya, Pak Sekdes. Nah, mungkin kita fokus ya. Sebenarnya sederhana, singkat, Sekdes kita pada hari ini kita hanya mencari pengganti data BLT penerima BLT tahap pertama yang double sejumlah 70 orang. Ya, double yang 70 orang yang double. Nah, jadi data-data tersebut itu penerima data yang double sudah ada di Pak Sekdes. Nah, jadi sekarang tinggal kita akan menyepakati dan mencari siapa-siapa saja orang yang 70 orang tersebut di semua dusun di Desa Bentek itu sebagai pengganti penerima BLT dana desa tahap kedua ya. Nah, jadi untuk BLT dana desa tahap kedua uangnya sudah siap ya, uangnya sudah siap, tinggal dibagi. Nah, sekarang kita rampungkan saja penerima yang 70 orang itu. Siapa saja orangnya kita sesuaikan dengan kriteria ya, kriteria yang sudah ditentukan. Terkait dengan itu juga mungkin saya ingin menyampaikan sedikit pada seluruh peserta Musdes. Jadi nanti kami untuk mendampingi di sini tidak sampai tuntas ya, karena hari ini juga ada pembagian BLT di Desa Genglang yang harus kami pantau ya. Jadi nanti tinggal Bapak sepakati saja yang 70 orang itu siapa saja. Untuk penerima bantuan yang lain seperti pertanyaannya Pak Kadus Pasbil tadi ya. Jadi seandainya terjadi double baik di JPS Gemilang maupun BLT, itu yang susah. Bagaimana cara kita mensiasatinya? Apakah bisa kita ganti dengan penerima yang lain? Karena yang menentukan itu pusat. Yang paling enak kita rubah itu adalah dana desa ini, BLT ini. Kalau sekarang sekarang dia double BLT dengan penerima PKH misalnya, tinggal kita ganti, cari yang lain. Tapi kalau yang dana dari pusat, bansos dan lain sebagainya kan sulit kita mengganti ya, mencari. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, Ibu Kasih dari Kecamatan, ketika pendamping ya, bersama sini ada Bapak Kadus pendamping PKH juga, dan semua rekan-rekan lembaga desa yang saya cintai, Kadus, Bapak perangkat kewilayahan dan juga untuk BPMDes, bahwa masyarakat dalam ini tidak bisa kita salahkan ya. Kita harus sepakat itu, mereka ada subjek Pak, subjek dari bantuan ini. Mereka tidak bisa mendata Pak, mereka hanya penerima ya. Kalau mereka komplain wajar gitu, itu artinya ada kesalahan, ada kekeliruan yang kita lakukan. Jadi saya pikir tidak perlu kita harus salahkan masyarakat begitu ya. Jadi itu pertama yang harus kita pahami betul gitu. Yang kedua, saya minta betul ini untuk ke lembaga, bukan lembaga ya, ke BPD termasuk ke Pemdes juga gitu ya. Berikanlah kata-kata yang menyejukkan gitu ya, kata-kata yang menyejukkan ya, kata-kata yang memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Terus terang saja kemarin BPD saya marah betul itu di koran itu mengatakan bahwa bantuan BLT ini adalah untuk masyarakat terdampak corona virus. Kalau seperti ini ya semua harus dapat Pak gitu loh ya, nggak boleh seperti itu ya. BPD nggak boleh berbicara seperti itu gitu loh, harus lengkap bicaranya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kasih Kabid dari PMD di DP dari PMD Bapak Atmaja misalnya. Sudah jelas dikatakan bahwa bantuan BLTDD ini adalah bantuan terdampak COVID yang memiliki kriteria khusus gitu. Tekankan kata kriteria khusus itu ya, bahwa tidak semua juga yang terdampak berhak untuk dapat begitu ya. Kalau kita berbicara misalnya peraturan, ayo kita baca peraturan ya, peraturan Menteri Keuangan misalnya ya nomor 50/miring PMK 7/2020 disebutkan di ayat 32A pasal 32A ayat 3 gitu ya, disebutkan di situ ada 2 poin. Yang pertama, yang berhak menerima BLT ini adalah pertama tentu
masyarakat yang miskin, ya, masyarakat yang rentan dengan kemiskinan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Seperti satu, itu pun sudah disebutkan gitu di peraturan Kementerian Keuangan itu. Yang pertama, tidak dapat bantuan dari PKH, nggak boleh. Ya, yang kedua tidak dapat bantuan dari BPNT, dan yang terakhir mungkin yang Bapak Kadus sudah dia termati dan ini sangat detail, tidak dapat bantuan prakerja juga. Itu mungkin kita nggak tahu. Ya, itu belum punya data berapa masyarakat EP yang mendapatkan bantuan prakerja. Itu tidak boleh juga dapat bantuan, Pak. Coba dibuka peraturan Menteri Keuangan nomor 50 ini PMK 7/2020 itu. Ada 3 kriteria khusus itu untuk yang tidak boleh dapat bantuan. Bukan hanya PKH, ya, bukan hanya BPNT, tapi tidak boleh dapat bantuan prakerja juga. Ya, itu harus cari tahu juga gitu. Ya kenapa itu? Karena itu tugas sebagai kepala dusun begitu. Ya, itu tidak boleh mengeluh itu karena sudah dari awal itu sudah menyampaikan di surat lamaran Bapak gitu saat menjadi kepala dusun. Bapak siap untuk bekerja ya seperti ini begitu. Tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh mending berhenti aja cari yang lain gitu loh. Nggak boleh mengeluh untuk lagi di Facebook segala macam. Karena itu memang tugas Bapak begitu sebagai kepala dusun gitu loh. Siapa lagi yang mau kita percayakan? Kalau bukan EPP ini gitu. Karena secara sadar EPP melamar sebagai kepala, maka EPP harus siap untuk segala konsekuensi dari pekerjaan ini begitu. Kerancuan yang terjadi ya, yaitu adanya beberapa kriteria yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan, tapi dimasukkan akhirnya jadi masalah. Contohnya, ya tadi sudah jelas di PMK Menteri Keuangan disebutkan ada 2 khusus tadi itu. Ditambah lagi di BLT bahwa tidak boleh honorer dapat. Ya itu kan. Lalu kenyataannya apa yang terjadi? Banyak sekali honorer yang dapat kok. Itu yang menjadi masalah. Sebenarnya tidak perlu masukkan itu. Masalah pertama itu ya. Masyarakat yang tidak dapat banyak mengeluh nih. Yang kedua, gara-gara kriteria itu, kriteria saya pikir sebenarnya tidak urgen sekali gitu. Pada akhirnya teman-teman yang honorer, kita tahu lah orang-orang yang anak-anak kita, keluarga kita yang honorer kan gajinya nggak sebanyak, nggak banyak ya. Mau nggak mau karena ada kriteria seperti itu, akhirnya kita belakangi mereka. Ya, padahal mereka sebenarnya berhak dapat itu, tapi kita karena ada kriteria yang sebenarnya tidak ada di peraturan menteri itu, kita buat ada, jadi seakan-akan pada akhirnya membuat anak-anak kita, kalau kita yang honorer kita belakangi untuk dapatkan bantuan JPS Pemda. Padahal coba bayangkan ya, untuk BLT mereka dapat 2,7 juta selama 6 bulan. Sementara untuk JPS Pemda yang sampai hari ini belum kita tahu seperti apa kejelasan, katanya masih mendata, itu kemungkinan paling banyak 300.000. Bisa dalam bentuk sembako. Ya. Dari nominal saya sudah kita tahu bahwa lebih banyak bantuan BLT. Harusnya anak-anak keluarga kita yang honorer ini gitu, yang mereka yang kita dahulukan, ya bukan pengusaha. Banyak yang terjadi ini, ya. Yang terakhir tentang kuota yang saya pikir saya sudah susah dari awal, saya tidak sepakat sebenarnya dengan kuota seperti. Makanya saya percepatan sama Pak Kadis, bagaimana kriteria penentuan kuota ini gitu kan? Misalnya di Todo bisa dapat 43, tapi di Asal Bilang mungkin dapat cuma 18 mungkin. 14, iya. Kalau kita berbicara persoalan jumlah kakak memang lebih banyak Todo Laut, tapi kan kita tidak berbicara kakak di sini. Kita berbicara orang miskin. Kalau 422 itu kita kakak miskin itu kita bagi 18 ini, malah ketemu 26 ya. Tidak susah mencari orang miskin 26 kakak di dusun ini. Dari kecamatan. Yang ingin saya sampaikan di sini pertama kaitannya dengan JPS Gemilang tahap 2. Karena JPS Gemilang tahap 2 kemarin kami pendamping PKH di Desa Bentek diminta untuk membantu mengklirkan data yang JPS Gemilang tahap 2. Dan saat kita musdes BLT bulan kemarin, di sini juga lokasinya sudah fix kami bahas dengan perangkat kewilayahan, Pak Kadisnya, bahkan Pak Kepala Desa sendiri menandatangani
surat pertanggungjawaban mutlak bahwa itu memang benar adanya data dari bawah. Nah, dan pada hari kemarin pas pencairan JPS Gemilang tahap 2, kebetulan juga kami ada suratnya. Kami dari TKSK, Tagana, PSM dan PMDS kemarin mengecek langsung data itu 144 orang pas sesuai dengan data yang dari desa yang sudah kita final kemarin Pak KSD. Ternyata di data ini banyak sekali sekarang kami temukan indikasi double. Alasannya yang pertama kemarin dari kadus-kadus kami tanyakan langsung supaya kita juga di sini jamak-jamak saja. Yang pertama, JPS Gemilang itu nilainya lebih sedikit. Jujur kami juga kecewa kenapa kemarin tidak disampaikan begitu. Yang selanjutnya BST BNI kemarin saat kita musdes BST itu datang surat undangannya setelah kita ketok palu finalisasi JPS Gemilang tahap 2. Yang kita tidak tahu persis namanya apakah masuk di JPS Gemilang yang BST BNI nih, supaya kita tidak saling menunjuk nantinya. Selanjutnya data di BLTDD ada juga yang double ternyata di JPS yang tahap 2 ini. Selanjutnya ada lagi BPNT perluasan yang hari itu juga kemarin kita musdes di sini itu datang lagi suratnya ke Pak PSM. Jadi pada hari ini ada setengah mungkin dari JPS Gemilang ini kami cek. Ini pun ada berapa yang belum harus kami sampaikan ke kami yang indikasi double yang sudah mengambil bantuan dari bansos lain. Kalau JPS Gemilang yang indikasi double kemarin Pak Aris tekankan kepada kami jangan diberikan dulu. Yang terindikasi tidak double lah yang dicairkan yang di kantor desa hari ini. Jadi pada hari itu kami minta kepada kepala dusun supaya ini tidak jadi temuan lagi yang kesekian kali. Yang double-double ini mari kita perbaiki karena kami juga tidak paham betul gimana maksudnya di bidang daya sos karena kami bidang kami lain. Hanya saja kami diminta bantuan kemarin untuk memfinalisasi data ini supaya tidak saling lempar lagi Pak Kades ya. Nah, dan selanjutnya kaitannya dengan PKH itu JPS yang pertama kita dengan PKH. Kami PKH data di Bentek itu 882 yang fix kemarin terakhir dengan yang dapat bantuan adaptif gempa. Adaptif gempa itu realisasinya kemarin Bapak Kadus sekalian bulan Maret yang disusulkan dulu oleh pendamping setempat yang di lokasi tersebut pada tahun 2018. Yang di Bentek ini hanya ada 3 dusun. Di dampingan saya 3 dusun, di dusun Todo ada sebagian dan itu didata oleh orang-orang setempat, pendamping setempat bukan kami. Jadi kami mohon maaf kalau nanti sekiranya ada temuan dari bapak-bapak kadus, perangkat dan atau dari aparat desa yang lain ada yang tidak layak penerima tersebut khusus untuk yang PK adaptif. Karena itu murni kemarin data tahun 2018